kami untuk kami fokus kepada firman. Terpujilah Engkau. Kami membaca dan merenungkan firman. Di dalam nama Yesus yang adalah firman itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur pasal 1. Mazmur 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua, kita berganti-gantian sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ikutnya jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesusahannya ialah lalu Tuhan, dan yang menemukan Tuhan itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mereka seperti sekam yang ditanam. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengajar orang benar, tetapi jalan orang fasik itu binasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Berbahagia adalah orang benar, memelihara dan akan melakukan dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tema yang diberi untuk kita hari ini hidup orang benar. Hidup orang benar berarti ada hidup orang yang tidak benar. Ayat-ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu menjelaskan tentang hidup orang benar dan hidup orang fasik. Orang fasik artinya orang yang tidak takut akan Tuhan. Dalam Mazmur 1 ini mencatat bahwa orang yang berbahagia, yaitu orang yang diberkati, itu adalah orang yang benar. Sedangkan orang fasik, yaitu orang yang tidak takut akan Tuhan, itu tidak akan mendapatkan bahagia atau berkat dari Tuhan. Dan pemazmur menganalogi bahwa orang fasik seperti sekam. Ciri orang fasik yang pertama itu seperti sekam yang ditiup angin dalam ayat yang keempat. Artinya orang ini adalah orang Kristen tetapi tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sehingga akar imannya itu tidak kuat. Ketika ada masalah dia gampang goyah. Ketika ada pergumulan, ada persoalan dalam hidup ini dia gampang stres, gampang goyah. Ketika ada persoalan pusing, ketika ada persoalan bingung. Bagaimana caranya dia bisa menyelesaikan persoalan itu? Nah, orang fasik sebaliknya seperti sekam yang ditiupkan angin tidak berguna sama sekali. Karena orang yang hidup di luar kebenaran firman Allah tidak akan menghasilkan apa-apa dalam hidup. Betul? Orang yang hidup di luar firman Allah tidak akan menghasilkan apa-apa selain pemberontakan melawan kebenaran firman. Ini ciri yang perlu kita hati-hati Bapak Ibu. Ciri yang kedua, yaitu dikatakan dalam ayat yang kelima, tidak tahan dalam kumpulan orang benar. Artinya, kalau orang fasik atau orang yang tidak takut Tuhan, dia akan tidak bertahan dalam kumpulan orang-orang kudus, orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Lihat saja Bapak Ibu. Kalau orang berdosa terus kumpul dengan orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, itu kalau dipandang matanya dia tidak bisa bertahan, tidak bisa bertahan. Dia akan merunduk, dia akan tunduk terus karena merasa bersalah. Berkumpul dengan orang-orang yang benar, dia akan merasa dihakimi, dan cara hidup orang ini, ciri ini, yaitu
hidupnya berbeda, tidak suka beribadah. Minggu lalu pendeta bibit Bapak Ibu, dia turun di kampung dekat rumah, itu di jalan yang sebelum masuk ke rumah, dia turun di situ habis ibadah pertama jam 8 selesai, dia naik ojek, dia masuk ke sana, dia datang ke rumah-rumah, dia panggil orang-orang yang tidak ibadah di rumah dekat situ. Jadi dia masuk dari pintu rumah, itu jemaat yang takut, dia lari dari pintu keluar, lari ke hutan. Tapi terkumpullah sekitar 20 orang lebih. Kita pimpin ibadah di rumah. Tadi saya habis banyak yang datang dari kampung itu, datang ke gereja, saya tunggu pendeta yang datang. Saudara Bapak. Saya bilang pendeta tadi, ulang lagi tiap minggu kalau boleh datang di sana itu cari itu orang-orang yang tidak ibadah supaya ibadah. Dia bilang itu program saya. Di kampung mana tidak ada sedikit yang datang ibadah, saya turun di sana dan saya ada ibadah di rumah. Luar biasa. Ciri orang fasik yang kedua ini tidak tahan dalam kumpulan orang benar. Saudaraku, yang ketiga dalam ayat yang kelima, ciri orang ketiga tidak tahan dalam penghakiman. Artinya mereka merasa bersama dan mereka tidak bisa menyangkal bahwa mereka itu orang benar. Dan ketika penghakiman terjadi, mereka tidak bisa mengelak. Mereka harus jujur katakan kepada Tuhan bahwa saya berdosa kepada Tuhan. Ciri orang ketiga ini Bapak Ibu dikatakan bahwa mereka tidak tahan dalam penghakiman, bahkan di tengah-tengah kumpulan orang benar. Ada satu bapak yang sudah tua, bapak ini orang tuanya orang Belanda. Kemudian dia menikah dengan orang Indonesia dan melahirkan 2 anak. Di satu acara dia ambil tangan saya dan dia lihat di garis ini. Kemudian dia bilang begini sama saya, Pak Sela, Bapak dari garis tangan Bapak ini saya lihat Bapak akan cepat mati. Ini dia meramal buat saya. Terus istri dikasih, dia ambil tangan istri dan dia lihat, oh kalau ibu dia masih akan umur panjang. Lalu saya ambil tangan dia, saya dan Bapak, oh saya masih lama. Wah hebat ya, Bapak tahu dari mana ini ceritanya? Saya umur pendek, istri umur panjang, kau juga umur panjang. Dia itu yang saya belajar. Bapak tidak lama Bapak akan mati. Lalu kami tunggu. Jadi kami masih ada di Manado, dia mati duluan Pak. Jadi cuma dalam hati, hari kau meramal sama saya akan mati duluan. Ternyata kau yang mati duluan. Orang fasik ini Bapak Ibu, ciri orang fasik ini, kita lihat bahwa orang fasik ini karena tidak takut Tuhan, hidup imannya itu tidak kuat di dalam Tuhan, mereka tidak tahan dalam kumpulan orang-orang berdosa, orang-orang benar. Kadang-kadang mereka mendengar hal-hal yang aneh dari orang lain, mereka sampaikan dan mereka percaya dan mereka sampaikan lagi kepada orang lain. Sama dengan kita Bapak Ibu, kalau di Timur ini ada kalau berfoto 3 orang, nggak boleh, betul nggak? Ada kan yang percaya itu? Alasannya kalau berfoto 3 orang, yang di TG itu nanti mati. Dan banyak yang percaya kalau boleh berfoto 4 atau 2, nggak boleh 3. Saya pikir kalau itu korupsi itu Bapak Ibu, kita ajak aja berfoto, dia dibela. Dia cepat mati. Kalau memang itu tertulis dalam Alkitab.
dari orang fasik ini, itu orang yang tidak takut ini Bapak Ibu, dikatakan jalannya menuju kebinasaan, ayat yang ke-6. Jalannya akan menuju kebinasaan, akan mati, tidak akan selamat, akan mati, mengalami kebinasaan yang kekal. Jadi Bapak Ibu, kita renungkan, apakah saya ada dalam ciri-ciri orang fasik ini? Kalau ada, kita harus berubah, harus mulai bertobat. Kalau enggak Bapak Ibu, waduh bahaya. Bahaya. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, ciri orang, melihat ciri orang yang benar. Apa ciri-ciri orang benar ini? Dikatakan tidak berjalan menurut jalan orang fasik, ayat yang pertama. Tidak berjalan menurut jalan orang fasik. Dalam bahasa Ibrani-nya artinya jalur yang dilalui. Orang benar jangan sampai mengikuti jalur yang dilalui oleh jalur orang fasik, oleh orang fasik. Ketika Bapak Ibu ada masalah, lalu ada orang fasik datang memberi nasihat, kau ke sana, di sana ada orang pintar. Lalu kita ke sana, padahal dia itu bodoh Bapak Ibu, tapi dibilang pintar. Banyak orang yang suka ke sana. Ada yang biasa ngurus sapi di rumah, kalau saya keluar saya panggil dia, kau lihat-lihat sapi. Ya cerita satu waktu ada keluarganya yang jatuh dari tangga itu di dapur rumah bulat itu kan ada tangga mau naik ke lumbung jagung. Saya kenapa dia naik, kok jatuh dari situ? Dia sembunyikan siripinannya di sana. Jadi dia mau naik ke rumah siripinan, kok dia salah pegang, kok jatuh, ini tulang belakang ini patah. Terus bawa ke dokter. Bapak, ada di sana ada orang pintar yang datang. Begitu dia dengar ini Bapak jatuh, dia datang, kok dia kasih obat. Kok sujana, bukan sujana, tambah jadi lumpuh. Nah, katanya orang pintar, tapi kok yang satu lumpuh. Ini bukan pintar, itu bodoh itu. Kadang banyak orang yang percaya Bapak Ibu, ketika ada masalah, solusinya bukan dia datang kepada Tuhan, tetapi dia cari dukun. Cari dukun, patah tangan, patah tulang, patah hati, pokoknya dia datang. Nah, ini bahaya. Orang benar itu tidak akan mau berjalan di nasihat orang fasik seperti ini. Tidak akan mau. Jika kami di Lampung, mungkin saya sudah cerita, saya kunjungi satu keluarga untuk diobati matanya, katarak. Kemudian dia bilang begini, Bapak, kami ada masalah, jadi minta tolonglah Bapak kalau ada yang Bapak kenal, Bapak bisa carikan dukun yang paling baik untuk datang obati anak kami. Sedangkan anak Bapak ngapain? Iya, dia guna-guna orang. Kemudian saya memberi nasihat kepada dia, yang di rumah itu saya tidak percaya. Dia bilang, masa Bapak nggak percaya? Saya nggak percaya. Bapak percaya? Saya percaya dukun. Terus Bapak udah berapa kali pergi ke dukun? Udah banyak kali kami ke dukun. Terus anak Bapak sembuh? Enggak. Lalu saya bilang, di kampung sebelah ada dukun. Iya, tapi dia sudah tobat. Saya sudah layani dia dan dia sudah percaya Yesus. Nah, kalau Bapak mau, saya doakan Bapak. Waktu saya tawarkan gitu, dia lihat istrinya lihat anaknya, anaknya lihat istrinya, mereka saling melihat. Mau nggak didoakan? Akhirnya bagaimana? Kalau mau saya doakan dan anak ini pasti setan-setannya lari. Mereka saling melihat lagi. Akhirnya bapaknya bilang begini, ya udah Pak, kami pasrah aja, Bapak doakan. Tapi sebelum berdoa saya mau cerita, mau dengar cerita? Ya. Saya ceritalah Yesus lahir sampai Yesus mati, bangkit, naik dan akan datang sebagai hakim. Tata mau percaya Yesus?
Syaratnya Bapak, saya tidak minta uang. Syaratnya Bapak harus percaya kepada Yesus. Mereka saling melihat lagi. Lalu kemudian saya tanya, gimana? Mau nggak didoa? Mau nggak percaya Yesus? Oke, kami mau percaya Yesus. Sungguh-sungguh, ikuti doa saya. Doa terima Yesus, 4 orang. Habis doa terima Yesus, saya bangun, tumpang tangan sama yang sakit ini. Kemudian yang sakit ini habis berdoa, dia bangun, dia buatin kopi buat saya. Saya minum, terus saya pulang. Minggu depannya saya datang lagi, kamu lagi. Ini yang sakit ini diguna-guna orang. Saya tanya kenapa? Kemarin baru datang dukun Bapak, jadi dia ngobatin lagi. Jadi hari itu saya kasih pilihan. Kalau mau pilih dukun silahkan dengan dukun. Kalau mau pilih Yesus kita berdoa. Kalau enggak saya pulang. Nah, saya bilang mau pulang, mereka bilang gini, Pak, kami mau panggil dukun lagi. Oke, sungguh-sungguh. Dia sungguh-sungguh. Kami berdoa. Dan anak ini akhirnya Tuhan sembuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ciri orang benar adalah orang yang tidak mau mendengar nasihat orang fasik. Jadi kalau Bapak Ibu ada orang yang ibadahnya jarang-jarang, malas-malas, terus ketika saudara ada masalah, terus mereka datang kasih nasihat, itu bohong semua itu. Kau tahu dia ambil dari mana ceritanya? Ngarang-ngarang. Kadang-kadang kebanyakan cerita Abu Nawas itu. Iya. Nggak usah kita percaya gitu-gitu. Saya lihat di kampung kami ketika ada istrinya meninggal, terus mau dipikul keluar, suaminya lari dari bawah. Begitu dia keluar sana, ada yang sambut dengan air 1 ember, disiram. Saya tanya supaya apa? Supaya dia tidak sakit-sakit. Dari mana itu ditulis di Alkitab? Tapi mereka percaya itu sampai hari ini. Saya ada di sini, mereka buat. Saya pernah tegur itu mereka, tapi mereka bilang tidak Bapak, nanti dia sakit-sakit kalau nggak disiram. Jadi orang benar tidak berjalan menurut orang fasik, itu ciri pertama. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa, artinya tidak kompromi dengan dosa. Amin. Tidak kompromi dengan dosa. Bapak, dia cuma 1 gelas. Soalnya apa? Saya pernah ditawari Bapak Ibu di Manado, Pak Pendeta, ini 0,5%. Saya bilang, yang penting ada sennya, saya nggak mau. Biar cuma sennya saja, saya nggak mau minum. Tidak kompromi dengan dosa. Berdiri artinya menunjuk kepada prinsip hidup atau pendirian yang melanggar hukum yang penting untuk dan melalui segala cara. Pokoknya Yesus tetapi silakan kau mau alkohol, silakan alkohol. Penyadu saya biasanya dia minum Bapak Ibu. Satu waktu istri bilang begini, kalau lu minum nanti polisi orang Batak saya telepon datang habis kau. Lu ini tukang minum, tukang judi. Tapi dia bilang begitu Bapak Ibu, tiap hari hampir tiap minggu pasti dia datang di rumah minta kopi. Bila kau mau kopi atau sopi? Kopi. Yang selalu beri masukan. Belakangan ini dia bilang begini, saya udah berhenti. Percuma saya minum, saya udah mulai renungkan kalau minum banyak-banyak. Saya mabok, saya pusing, istri anak bingung. Kalau uang 20.000 saya beli 1 aqua yang 600 ml itu. Saya beli ikan lele 1 kilo, setengah kilo semua makan. Tidak sudah sadar. Iya, sudah sadar. Kalau sudah sadar, tobat. Sampai terlalu kasar mungkin saya bilang, sudah tidak punya anak lagi, minum lagi. Siapa yang mau peduli dengan kamu? Ciri orang benar yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak kompromi, artinya tidak kompromi dengan dosa. Yang ketiga,
tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kata duduk di sini dalam Arab berarti tidak bersekutu, tidak kumpul, tidak setuju, tidak menggabungkan diri dengan para pencemooh atau para penggosip. Memang kalau udah ngumpul sambil cari kutu, dapat satu kutu, satu keluarga udah ceritain dia pakai jelekan. Itu baru satu kutu. Kalau udah dapat dua kutu berarti udah dua keluarga ini. Dia pakai jelekan dia cerita. Ini namanya duduk, bersekutu, bersetuju, menggabungkan diri dengan kumpulan-kumpulan pencemooh. Nah, orang benar itu seharusnya tidak seperti itu, Bapak Ibu. Satu kutu, satu keluarga. Kalau 10 kutu, itu orang punya kesalahan dia bongkar semua. Kita lihat Bapak Ibu, pencemooh dalam teks aslinya artinya orang yang sinis terhadap kebenaran. Dia itu kalau dengar firman, dia maunya yang berkat-berkat. Tapi kalau ngorek dosa, dia tersinggung, sinis. Tidak suka itu dosanya dibongkar sama hamba Tuhan. Ya, reward ini kayaknya bersifat pengedaran ya. Kalau ada yang tersinggung nggak apa-apa. Saya suka itu kalau ada yang tersinggung. Karena itu kena itu. Pencemooh itu artinya mengerti terang-terangan menentang kebenaran. Ya, seperti tadi, ibadah tidak ke gereja. PDT datang cari di rumah. Itu juga dia masih berusaha takut. Dia tidak suka dengan kebenaran. Pencemooh ini artinya mengolok-olok firman Tuhan dan menjadikan bahan tertawa. Jadi jangan kumpul sama orang-orang seperti ini Bapak Ibu, karena bahaya. Dia dengan firman dia cepat tidur. Jadi, kalau ada yang tertidur di sini ya, besok-besok datang bawa bantal. Dia tasuk baik-baik. Yang keempat, ciri orang keempat, orang benar yang keempat itu kesukaannya adalah Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam. Artinya dia sangat mencintai firman. Hari-hari dia dengar firman, dia baca firman, dia renungkan firman, dia memperkatakan firman. Makanya Yesaya 1 ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kesukaannya adalah firman, merenungkan firman. Saya lihat lagi kata merenungkan artinya. Ini kata merenungkan punya pengertian yang lain. Dalam bahasa Ibrani kata merenungkan ini artinya sikap. Sikap ini berarti memenuhi pikiran kita dengan firman. Firman yang dia baca, dia renungkan, dia taruh di pikiran. Dia penuhi pikirannya dengan firman. Sehingga yang keluar dari mulutnya adalah firman. Itu. Nah, kalau pikirannya itu kacau, pikirannya penuh dengan masalah, yang keluar adalah masalah. Waduh, masalah saya kok tidak selesai. Belum selesai satu, datang lagi yang kedua. Belum lagi selesai kedua, datang lagi yang keempat. Itu karena pikirannya tidak dipenuhi dengan firman. Tapi kalau pikirannya penuh dengan firman, maka yang keluar dari mulutnya adalah firman. Berikut, merenungkan dalam pengertian yang lain dalam bahasa aslinya itu haga, berarti mengucapkan, menghafal, memperkatakan. Dia baca firman, dia hafal firman, dia ucapkan firman, dia perkatakan firman. Ada masalah dia katakan, dalam nama Yesus saya percaya engkau sanggup menyelesaikan masalah saya. Itu firman. Yang berikut, merenungkan, kalau pengertian yang lain, higayo, melakukan, menyanyikan firman atau bermasmur. Pernah ada yang nyigo terus nyanyi-nyanyi lagu rohani? Ada? Belum ya?
Kalau belum nanti coba gigo dulu. Tapi jangan dibuat-buat ya. Itu yang penting betul-betul gigo. Itu pengertian dari merenungkan. Nah, kita lihat hal yang Bapak Ibu, hasil dari berjalan dalam hidup orang benar. Hasilnya apa? Yang pertama, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya, pohon itu kalau ditanam di tepi aliran air, ya, dia punya relasi yang baik dengan sumber kehidupan. Pohon ini punya relasi yang baik dengan air. Ada sumber air, ada sumber kehidupan. Pengertiannya secara rohaninya adalah bahwa hasil dari orang yang hidup benar di hadapan Tuhan adalah dia punya persekutuan pribadi, punya relasi yang baik dengan Tuhan, punya persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kalau dia saat itu dengan Tuhan tidak enak, kalau dia bersekutu dengan Tuhan tidak enak hidup ini, kalau dia berdoa kepada Tuhan tidak enak hidup ini, kalau dia membaca firman Tuhan tidak gelisah hidup ini. Punya relasi yang baik dengan sumber. Hasil yang lain dikatakan menghasilkan buah pada musim. Orang kalau ditanam di tepi aliran air, jangan kan ditanam di tepi aliran air, disiram tiap hari, pasti berbuah. Menghasilkan buah. Artinya orang benar yang hidup sungguh-sungguh dengan firman, hidup benar dan takut akan Tuhan, akan menghasilkan buah, menjadi berkat. Perlu Bapak Ibu saudara dan saya yang hidup benar-benar takut akan Tuhan, hidup benar-benar di hadapan Tuhan, perlu jadi berkat. Jadi berkat dalam pengertian bahwa harus jadi berkat bukan berarti bagi-bagi uang. Kalau ada bagi nggak apa-apa, saya juga terima. Tapi lewat perkataan kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Lewat perkataan, ucapan kita harus dijaga supaya menjadi berkat bagi orang lain, bagi istri, bagi anak, bagi tetangga, keluarga lingkungan kita. Menjadi berkat bagi orang lain, sumbang pikiran, itu juga jadi berkat. Berapa waktu lalu datanglah teman alumni saya, dia WA dulu. Oh, boleh aku pinjam uang? Nah, dia tahu saya ke Bandung, tapi dia pinjam uang sama saya. Saya bilang, kenapa? Saya mau bawa anak saya ke dokter. Kenapa? Waduh, makin kritis ini om. Kepala besar, perut besar, mata cekung, kulit bungkus tulang. Umur berapa anak? 4 bulan. Saya bilang istri, mak ini ada gading yang pinjam uang. Bagaimana kita mau kasih? Baru pulang nggak ada duit, baru habis arisan nggak ada happy. Lalu saya bilang gini, ini ada 100.000, kita kasih aja. Ya udah nggak apa-apa. Saya datang sini, ini ada ongkos lah buat bawa ke puskes. Padahal rumahnya di samping puskes. Lalu kenapa dia datang Bapak Ibu? Dia datang, kami bercerita, saya tanya, kamu udah bikin BPJS? Belum. Kenapa nggak bikin? Akte lahirnya belum bikin. Oh, kenapa nggak bikin akte lahir? Ya saya kira anakku harus dibaptis dulu, lalu bikin akte lahir. Nggak perlu lah, kalau yang saya tahu itu bawa surat keterangan lahir, bawa ke sana, catatan sipil, urus akte lahir, bawa ke BPJS, urus itu BPJS. Selama ini kau pakai apa? Bayar sendiri om. Uangmu dari mana? Tanam sayur. Sayurmu udah berbuah bulan depan. Bulan depan baru panen. Ini anak udah mau mati. Dan ini cuma ongkos. Cuma dia berangkat. Kau pergi urus itu catatan sipil, akte lahir dan ke BPJS. Akhirnya dia berangkat. Sebelum kau ke sana, kau baru ke puskes biar ditangani dulu. Nanti baru kau ke itu urus yang lain-lain. Dibawa lagi ke puskes, pergi urus itu yang lain-lain. Saya dirujuk di sana yang kemarin. Ada dirujuk terus dari saya dirujuk lagi ke rumah sakit Big Boy. Jadi waktu di sana saya hubungi kawan-kawan alumni dan terkumpullah uang juta-juta buat dia.
kirimlah, akhirnya dirujuk ke upah. Saudara, dia pinjam banyak uang, tapi uang saya cuma 100, ya saya kasih aja. Kemudian saya hubungi kawan-kawan dan kawan-kawannya bantu lagi. Itu sudah jadi berkat Bapak Ibu, memberkati dia. Jadi dia di sana udah 3 minggu ini belum pulang. Saya lihat keluarganya yang panen. Sudah jadi berkat. Jadi memberkati orang. Jadi berkat itu bukan bagi-bagi uang atau bagi-bagi apa, tapi dengan menyumbang pikiran itu sudah menolong orang lain. Nah, sudah keluar BPJS-nya, sudah tertolong. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yang ketiga, tadi menghasilkan buahnya. Berbuah terus, menghasilkan buah, menjadi berkat, memberkati orang lain, memperdulikan orang lain. Dan yang ketiga, hidup berbahagia dan berhasil. Apa yang diperbuatnya pasti Tuhan buat berhasil. Ini hasil dari orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Apa yang dia kerjakan pasti diberkati Tuhan. Apa yang dia lakukan dengan sungguh-sungguh pasti diberkati Tuhan. Saudara, sungguh-sungguh dengan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Saudara, sungguh-sungguh melayani Tuhan pasti diberkati Tuhan. Ayat yang terakhir Bapak Ibu saya baca. Kita buka Amsal 4 ayat 18 dan 19. Amsal 4 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersesat. Orang benar hidup dalam terang. Orang benar hidup dalam cahaya. Cahaya Tuhan meliputi dia. Terang Tuhan meliputi dia. Apa yang dia buat pasti berhasil dan beruntung. Tapi jalan orang fasik gelap, binasa, hilang, tidak ada apa-apa, tidak berguna dan binasa oleh karena hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Pilihan ada di tangan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu mau pilih hidup takut Tuhan atau tidak takut Tuhan? Pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Mari kita berdoa.